aidin wal aidat yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh telah kita lalui saum Ramadan. 1 bulan penuh kita tidak terlepas dari berbagai macam fitnah. Hanya sudah barang tentu dengan kesiapan imanan, ihtisaban, sekalipun berbagai macam fitnah ada di hadapan kita, kita berikhtiar, kita berupaya sehingga fitnah-fitnah ketika kita mampu dan sanggup untuk menyikapinya dengan imanan, ihtisaban, akan menjadikan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita sadari bahwa keberadaan syariat saum sebagaimana yang telah kita maklumi, ayatnya telah kita hafal, ayatnya sering kita dengar, hanya yang menjadikan masalah di dalam ayat itu ada satu ungkapan yang dinyatakan dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Dengan saum yang kita lakukan 1 bulan penuh, sudahkah saum yang kita laksanakan itu betul-betul menjadikan saum yang menjadikan diri kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin? Kenapa diungkapkan hal yang seperti ini? Ternyata di satu sisi pasca Ramadan banyak orang yang tidak mau dan sanggup untuk mewujudkan daripada predikat-predikat tersebut. Ini menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan yang terkecil, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajjah illa ayyada ta'amahu wassarabahu. Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu waktu kelak akan banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, akan tetapi ternyata kata Rasulullah, bagi orang-orang sebahagian dengan saumnya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nilainya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Illa ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ternyata ada yang menyebabkan di antara perkara saum yang kita lakukan, ternyata ada yang merusak. Mungkin karena kita tidak tahu, atau kita tahu tetapi tetap kita melaksanakannya, sehingga wajar dan pantas ungkapan man lam yada dinyatakan oleh Rasulullah hanya dengan sekedar tidak mau seseorang meninggalkan ungkapan bohong saja. Ternyata perkara ini sudah merusak di antara saum yang kita lakukan. Maka di antara kita ada yang saum sudah 5 tahun pelaksanaannya, ada yang sudah 10 tahun, 20, 40, bahkan lebih daripada itu. Akan tetapi ternyata saum-saum yang telah dilakukan tidak mau, tidak sanggup untuk sampai kepada derajat la'allakum tattaqun. Derajat takwa tidak bisa dinilai oleh seseorang, tetapi derajat takwa hanya mau dan sanggup serta bisa dinilai oleh diri kita masing-masing. Apakah saum yang telah lalu menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang muttaqin? Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita merasa dalam diri, apakah kita sudah mau dan sanggup? Apakah kita sudah bisa ajataqarrabu bihi ilallah untuk senantiasa dalam suasana apapun di mana kita berada, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awimrihi wastinabi nawahihi
Yang pertama, dengan cara melaksanakan apa yang menjadikan perintah Allah, serta meninggalkan apa yang menjadikan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidin wal aidat yang berbahagia, garis kecilnya saja, apabila ungkapan yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barusan belum terasa oleh diri kita masing-masing, ternyata la'allakum tattaqun, setiap kita melaksanakan ibadah saum, ternyata menjadikan saum-saum kita yang hanya sekedar illa ayyada atau amahu wasyarabahu. Aidin wal aidat yang berbahagia, maka wajar dan pantas apabila kita ingin merasakan apakah derajat takwa sudah ada dalam diri kita atau belum, maka ternyata kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang tawadu? Dina bahasa orang tawadu teh DP. Dina bahasa orang tawadu teh handap asor. Orang sekalipun tinggi jabatan, orang sekalipun hartanya banyak, sekalipun orang ini memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi orang ini tidak memiliki sikap takabur dan sum'ah. Maka bagi pribadi-pribadi yang mutakin di dalam mewujudkan kehidupannya, ketika dirinya mewujudkan satu kebaikan, maka kebaikan dia itu diwujudkan karena Allah. Kebaikan itu diwujudkan dasarnya juga karena Allah. Serta kebaikan itu yang dia lakukan, dia hanya berharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita rasakan, apakah sesuatu yang kebaikan dalam ruang lingkup kehidupan ini kita wujudkan karena Allah? Apakah kebaikan yang selama ini kita lakukan betul-betul mengharap ganjaran daripada Allah? Apabila hal itu belum tertanam dalam diri kita, apabila hal itu belum dirasakan oleh diri kita, maka ternyata ada apa dengan saum yang telah kita lakukan? Apakah saum-saum yang telah kita lakukan menjadikan saum-saum yang abasa, menjadikan saum yang sia-sia? Hanas nahan lapar, hanas nahan haus, nahan hawa nafsu. Tetapi ternyata kata Allah tidak membutuhkan untuk orang-orang yang seperti itu hanya sekedar menahan lapar, haus dan hawa nafsunya saja. Dengan sebab apa? Man lam yada qaula zur, hanya dengan sekedar orang ini dalam ruang lingkup kehidupannya belum mampu dan sanggup untuk meninggalkan ungkapan bohong saja. Aidin wal aidat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka wajar dan pantas apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menukil dari ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau rusak kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, baik itu perkara sholat, baik itu perkara saum, baik itu perkara sedekah, ataupun perkara-perkara yang kaitannya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menukil dari ayat Al-Quran, yang merusak amal kita itu diantaranya tiada lain adalah al-manni wal adha. Apa al-mani itu? Al-mani itu satu ungkapan yang dinyatakan ketika seseorang mewujudkan satu kebaikan dengan sebab yuwaswisu fi sudurin nas, dengan sebab setan terus akan menggoda orang-orang yang senantiasa berbuat baik, sehingga kebaikan-kebaikan itu akan rusak dengan sendirinya. Dengan sebab apa?
dengan sebab yuwaswisu fi sudurinas, sehingga timbullah sikap al-manni. Sikap al-manni ternyata dua ungkapan. Ketika seseorang mewujudkan satu kebaikan yang tadinya ternyata dia betul-betul karena Allah, mengharap ganjaran daripada Allah, dengan adanya ungkapan al-manni jadi rusak perkara kebaikan tersebut. Al-manni di satu sisi orang mewujudkan karena memiliki akhirnya sikap takabur, sombong, seueur ku seueurna harta ngaluyah, dia menjadi orang yang takabur. Dengan ilmu yang tinggi seolah-olah dirinya yang paling hebat, timbul sikap takabur. Dengan jabatan yang tinggi seolah-olah hanya dia yang bisa, sehingga timbul sikap takabur. Sehingga la tubtilu shadaqatikum, jangan kau rusak perkara-perkara kebaikan yang kamu lakukan itu dengan ungkapan al-manni. Al-manni yang kedua, orang ini tidak memiliki sikap takabur, orang ini tidak memiliki sikap sombong, akan tetapi orang ini memiliki sum'ah, satu sifat ketika mewujudkan satu kebaikan, dasarnya ternyata ingin mendapatkan julukan. Ketika kebaikan diwujudkan dengan bentuk materi, orang ini hanya sekedar ingin mendapatkan gelar dermawan. Maka daripada itu, jauhkanlah sikap al-manni yang pertama. Karena apa? Karena ungkapan al-manni ini akan merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sekalipun ketika kita mewujudkannya dasarnya ikhlas, akan tetapi dengan sebab tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi rusaklah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka wajar apabila Al-Fudail bin Iyad memberikan satu ungkapan, ketika seseorang ingin mewujudkan satu kebaikan, dan kebaikan itu ingin menjadikan kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fudail bin Iyad menyatakan, innal amala, sesungguhnya satu perwujudan amal, idza kana khalisan, apabila seseorang mewujudkan hanya sekedar berbekal keikhlasan, walam yakun sawaban, tetapi ternyata tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Fudail bin Iyad menyatakan lam yukbal, tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, apabila seseorang mewujudkan satu kebaikan sesuai dengan contoh Rasul, walam yakun khalisan, akan tetapi orang ini lepas daripada keikhlasan yang ada dalam dirinya, lam yukbal, sama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau demikian, hatta yakuna khalisan wa sawaban, ternyata harus bergandengan, harus berbarengan. Di satu sisi ketika amal ingin diterima, bukan hanya sekedar ikhlas, akan tetapi juga harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aidin wal aidat yang berbahagia. Yang kedua, yang merusak amal seseorang itu adalah al-ada. Al-ada itu satu perilaku ketika seseorang mewujudkan satu kebaikan, tetapi orang yang menerima itu menjadi sakit ketika diberikan kebaikan. Mungkin dengan kaifiat, mungkin dengan cara, baik itu lisan atau perilaku. Banyak kita saksikan ketika seseorang memberikan sesuatu yang dia anggap berharga bagi orang yang menerimanya, akan tetapi ternyata lisannya mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Atau satu perilaku dapat kita saksikan banyak di kalangan masyarakat luas, ketika orang
memberikan satu kebaikan yang dia lakukan, tetapi kaifiatnya yang salah, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Mungkin dia unjuk dengan kakinya, mungkin dia unjuk yang menyakitkan dirinya, maka wajar dan pantas apabila kebaikan ketika ingin dirasakan, ketika ingin diterima, antara yang memberi dan yang menerima harus sama-sama ikhlas. Tinggal kita bertanya pada diri kita. Ketika sikap tawadhu sudah ada dalam diri kita, maka ternyata ciri yang kedua, di antara orang yang pada dirinya itu terdapat predikat takwa, yang dinyatakan di dalam akhir ayat tersebut, sudahkah satu ungkapan qanaah? Dalam arti qanaah itu, sudahkah kita menjadi orang-orang yang pandai dalam menyikapi kehidupan ini? Kita menerima apa yang menjadikan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang menerima qada dan qadar daripada Allah itu dengan bentuk sesuai dengan kehendak diri kita. Apabila sesuai, maka dia yakini ini adalah qada dan qadar daripada Allah. Apabila di satu sisi, satu ungkapan yang dirasakan oleh dirinya tidak sesuai, maka dia tidak menerima. Ini bukan qada dan qadar daripada Allah. Karena hakikatnya kehidupan ini ada sehat, ada sakit, ada untung, ada rugi. Dua-duanya memiliki satu bentuk yang berlawanan. Makanya ternyata kata Rasulullah, untuk menyikapi kehidupan ini, wardo bima qasamallahu laka. Siapkan sifat ridho, satu ungkapan dalam bentuk kita siap menerima apa yang menjadikan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita dituntut syukur ketika kita senang, ketika kita sehat, ketika kita diberikan keleluasaan waktu, ketika kita diberikan keleluasaan rizki. Dengan yang seperti inilah, di satu sisi kita pun akan mengalami sakit, kita pun akan mengalami kerugian, kita pun akan mengalami dengan kesempitan waktu. Maka ternyata untuk orang-orang yang menyikapi kehidupan, dia yakin ini qada dan qadar daripada Allah, dia sikapi dengan sabar, maka akan menjadikan kifarat dosa-dosa yang kita lakukan. Jikalau seseorang sudah merasakan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas, maka kita akan menjadikan pribadi-pribadi yang memiliki barokah dalam kehidupan ini. Barokah tidak bisa diukur dengan ungkapan harta. Akan tetapi yang disebut barokah itu tiada lain adalah luzumu nikmat, terasanya nikmat hidup. Istri soleh, keturunan soleh, orang-orang yang ada di sekitar soleh, sehingga waziyada fil khairi, dalam kehidupan ini kita mampu dan sanggup untuk menambah kehidupan ini dengan perkara-perkara kebaikan. Aidin wal aidat yang berbahagia. Yang ketiga, bagi pribadi-pribadi yang dalam dirinya sudah terdapat derajat takwa, dia akan menyikapi kehidupan ini dengan ungkapan waro. Waro dalam arti dia akan memiliki sikap ikhtiyat, dia akan memiliki sikap kehati-hatian. Apakah hal ini halal? Apakah hal ini haram? Baik secara dia memiliki, mendapatkan, atau dia belanjakan perkara terhadap zatnya. Karena tidak sedikit orang beranggapan nu pokok mah halal artosna, dibelanjakan dengan perkara apapun yang penting halal. Padahal matematika dalam agama, halal harus dengan halal lagi akan menghasilkan perkara yang halal. Sekalipun halal diwujudkan dengan zat yang haram, maka akan menjadikan perkara yang haram. Maka daripada itu orang-orang yang dalam dirinya terdapat derajat takwa,
mau tidak mau dia akan menyikapi kehidupan ini dengan ungkapan sikap waro. Waro dalam arti dia senantiasa memiliki sikap kehati-hatian. Kehati-hatian dalam hal apa? Kehati-hatian mungkin kita memberikan milik terhadap istri, milik terhadap keturunan, karena kita khawatir apabila istri dan keturunan kita diasumsi dari perkara-perkara yang haram, wajar dan pantas apabila dalam satu waktu kelak mewujudkan perilaku-perilaku yang haram. Maka insya Allah bagi orang-orang yang dirinya dengan saumnya mencapai derajat takwa dalam hidupnya, dia akan memiliki sikap kehati-hatian dalam segala hal. Dan yang terakhir, bagi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa, apapun yang sudah dia lakukan, baik saumnya bukan tidak menahan lapar, bukan berarti tidak lapar dan haus. Bagi yang sholat bukan berarti tidak sibuk dan tidak ngantuk. Bagi orang yang bersedekah bukan berarti tidak sayang. Tetapi yakinilah, yang keempat, bagi orang-orang yang dalam dirinya terdapat derajat takwa, maka dia yakin tsumma innakum ba'da dzalik lamayitun. Dia yakin setelah dia hidup dia akan mengalami kematian. Dengan kematian itu dia akan diminta pertanggungjawaban, baik dari bentuk harta, baik dari bentuk umur, baik dari segi harta yang dia miliki, segalanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum ba'da dzalik tub'atsun. Dan dia yakin setelah dia mengalami kematian, dia akan dihidupkan oleh Allah kembali untuk perkara-perkara yang tadi, yaitu perkara-perkara untuk diminta pertanggungjawaban semasa dia hidup. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul dengan saumnya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Apabila derajat takwa belum kita rasakan, marilah kita beristighfar kepada Allah, karena kita sebagai manusia termasuk orang-orang yang tidak terlepas dari khilaf dan salah.